Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kali pertama kembali ke Indonesia setelah Allah pindahkan saya ke New Zealand mendampingi suami dalam kehidupannya, dalam usahanya, dan tentu yang terpenting dalam dakwahnya. Kami kembali ke Indonesia karena memang biar bagaimana ini adalah tanah air, tempat tinggal, keluarga ada banyak di sini. Jadi kami berikhtiar untuk ada jadwal yang bisa kami alokasikan ke Indonesia, termasuk juga karena medan dakwah yang tentu masih membutuhkan banyak tenaga-tenaga para pendakwah ya untuk mengerjakannya. Maka ke Indonesia ini yang pertama tentu ada bertemu dengan keluarga-keluarga, kemudian keliling Indonesia untuk tur dakwah dan juga bekerja bersama seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk urusan kepalestinaan. Selain suami juga ada beberapa urusan usaha yang memang mesti dikerjakan. Kemana aja nih kira-kira teh? Yang paling maksudnya akan kemana aja atau sudah kemana aja, dan mungkin bisa dibilang untuk kayak apa ya, mengobati kerinduan di Indonesia ini memang apa aja, karena sudah beberapa. Bismillah, terutama ya dakwah dan urusan-urusan perniagaan, diantaranya dan keluarga. Kita udah ke Kalimantan Barat, ya udah ke Pontianak, udah ke Sintang, udah ke Yogyakarta, udah ke Magelang, Solo, Purwokerto, Purbalingga, Bogor, ya, Tangerang, ya. bakal ke Bandung, ya, dan tentunya Jakarta dan sekitarnya. Sebenarnya teringin untuk pergi ke tempat lain, tapi waktunya yang nggak cukup. Kali depan insya Allah. Ya, kami mohon maaf juga kepada para jamaah, mitra-mitra ya di berbagai wilayah yang terus mengundang ya, menunggu karena memang dengan keterbatasan waktu, mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 kota yang kami bisa datangi. Tapi kira-kira Ke pulang Bali ya, kita juga ada Ke Bali, dakwah ya. di Bali kemarin. kira-kira Indonesia apa yang dikangenin? Apa? Yang dirindukan? Oh, banyak yang dirindukan, terutama tadi seperti Teteh katakan, ya jamaah-jamaah, majelis-majelis, kelas-kelas, teman-teman, sanak saudara, itu diantara yang sangat dikangeni. Tapi bisa dikatakan kehidupan di New Zealand sendiri teh mungkin seperti apa sih gitu kan, hari-harinya seperti apa antara diri. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, tentu karena teman-teman juga pasti mengetahuinya ya bahwa Syekh Reza diamanahi Allah memiliki usaha pertanian dan peternakan sapi perah ya. Beliau harus konsentrasi penuh sebab amanahnya dari Allah besar. Dengan kepemilikan lahan yang 1.000 hektar dengan lebih dari 4.000 sapi, itu bukan sesuatu yang kemudian kita pikir hal yang ringan-ringan saja gitu ya. Itu usaha yang betul-betul dikerjakan dengan tenaga, energi, pikiran hari demi hari, sehingga sebagai istri pun harus sepenuhnya memberikan support ya, mendampingi, termasuk ikut mengerjakan pada bagian-bagian yang memang Teteh sudah bisa melakukannya tentu dengan pendidikan pengajaran dari Syekh, dan terutama lagi karena beliau juga adalah pemimpin umat ya Muslim di New Zealand, ya kami tandem dalam mengerjakan dakwah ya di New Zealand. Bagi Teteh ini kan sebuah amanah baru. Setelah Allah kelilingkan Teteh ya ke lebih 30 negara di seluruh dunia untuk pekerjaan, untuk dakwah, untuk misi kemanusiaan. Sekarang Allah tetapkan ya tanah yang diinjak setelah Indonesia adalah New Zealand. Maka itulah yang sehari-hari kami kerjakan, selain amanah ada anak-anak ya yang masih harus ditemani, dididik ya, didampingi untuk tumbuh menjadi generasi penerus perjuangan Islam insyaallah. Tapi bisa dikatakan kehidupan di sana tapi artinya memang bekerja sama juga untuk kayak hari-hari sama Syekh juga. Ini seperti apa nih Syekh melihat? Yeah, definitely, pastinya gitu ya. Jadi kita nih gini, ketika Allah satukan laki-laki, suami dan istri dalam ikatan pernikahan, semuanya tandem insya Allah. Ya. Itulah hakikat pernikahan Iya. di dalam Islam Iya. ya. Jadi bukan kemudian setelah menikah ada punya keinginan masing-masing, setelah menikah dengan masih egonya masing-masing. Ketika menikah maka utamanya tujuannya adalah bertemu Allah dan Rasulullah SAW, sehingga keseharian kita betul-betul harus bekerja sama di dalam mencapai tujuan bersama yaitu jannah. Teh, bisa dikatakan kayak sekarang ke Indonesia juga membawa anak-anak juga, atau mungkin seperti apa sih?
Iya, ada satu anak yang ikut, anak yang paling kecil, yang bungsu, Talha. Tapi qadarullah hari ini Talha ada kegiatan dengan sepupunya, ya, jadi tidak ikut ke masjid. Masya Allah ya, bahagia bisa membawa anak kami. Bahagianya karena dia dengan senang hati mengikuti semua jadwal-jadwal dakwah kami. Walaupun kalau udah capek, teteh di depan, dia tidur di pangkuan teteh di hadapan jamaah. Ya. Tapi alhamdulillah dia mengikuti berbagai jadwal dakwah sehingga 2-3 hari ini kami yang memberikan waktu untuk bisa main dengan sepupunya, dengan neneknya gitu ya, dengan saudaranya. Maka kali ini kami berdua, tapi selama safar dakwah Talha selalu ikut, alhamdulillah. Inilah yang Syekh Reza tanamkan kepada anak-anak dari sejak dini. Yang pertama adalah ikut bekerja, mengerti bahwa uang itu sesuatu yang bukan tujuan, tapi harus dihargai gitu ya. Dan berikutnya yang paling penting bagi Syekh adalah anak-anak mesti paham hidup ini seluruhnya adalah jalan dakwah. Bisa dikatakan kayak gimana tuh untuk mendekatkan diri kepada sang anak-anak sendiri, memberikan pengertian, perhatian juga gitu kan dengan cara itu. Ya, dalam rumah tangga yang paling penting kepemimpinan dari suami, kepemimpinan dari ayah. Ya, Syekh Reza yang memegang kepemimpinan penuh, melit penuh tentang bagaimana teteh sebagai ibu ya bagi anak-anak beliau agar bisa menjalani keseharian dengan cair, larut, rileks gitu ya. Tentu kita butuh suami kita untuk menjadi pemimpin utama, menyatukan antara ibu dengan anaknya ya, antara teteh dengan anak-anak, semua ada di tangan Syekh. Dan Syekh betul-betul menunjukkan porsi kepemimpinannya, bagaimana agar anak-anak faham tentang teteh sebagai ibunya saat ini ya, dan bagaimana Syekh terus melibatkan teteh dalam seluruh keperluan anak-anak ya, sehingga anak-anak juga dalam kesehariannya terlarut gitu ya di dalam kondisi yang baru ini. Dan insya Allah kita terus berdoa Allah mudahkan seluruh perjalanan rumah tangga ini. Satu lagi nih teh, bisa dikatakan akan nggak sih menetap misalnya di New Zealand akan pindah ke Indonesia nggak teh? Seperti apa? Oh, enggak, kita memang tinggalnya di New Zealand. Jadi kami memang tinggal di New Zealand dan kita akan ada kunjungan-kunjungan ke Indonesia dalam waktu yang reguler insya Allah. Ya. Satu lagi nih, kemarin sempat ke rumah saudara yang di Lido Sukabumi. Nah, ke apa? Rumah kita. Rumah seperti apa ngelihat lahan dan lain-lain gitu kan. Oh, Masya Allah itu keindahan dong melihat bagaimana tanah-tanah yang subur, banyak tanaman-tanaman buah yang memang menyenangkan untuk dilihat, untuk ditadaburi. Ya, alhamdulillah karunia dari Allah. Itu amanah dari Allah. Tanah itu atau lahan itu adalah lahan dari ayahanda teteh yang sekarang diurus oleh teteh dengan adik ya. Sehingga Syekh juga ingin melihat, karena sekarang ada beliau yang insya Allah akan menjadi pemandu bagi kami dalam mengelola apa yang memang Allah amanahkan juga kepada teteh ya. Siap. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik.